Anda kembali disergap pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik mesin bubut di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Upaya pemadaman diwarnai kericuhan lantaran pemilik pabrik tidak terima petugas merusak pagar masuk pabrik. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik mesin bubut di kawasan pergudangan Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api lantaran pintu masuk berbahan lapisan besi terkunci dari dalam. Petugas pun terpaksa membongkar pintu masuk untuk bisa mencapai titik api. Namun mengetahui adanya upaya pengrusakan ini, pemilik pabrik tak terima dan nyaris terjadi baku hantam dengan petugas pemadam kebakaran. Beruntung kejadian ini bisa cepat diredam oleh warga dan petugas lainnya. Berhasil membuka dengan masa Pak ya? Iya, 86. Jadi kita menggunakan alat yang ada dengan speeder, dengan alat hidrolik bisa membuka untuk personel bisa menyerang dari dalam. Anggota Bapak dimarahi oleh pemilik pabrik Pak? Itu sudah biasa Pak, jadi kesalahpahaman saja. Sudah dikasih pengertian bahwa kita emang perlu akses untuk masuk. Pak. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan melibatkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menduga suaminya menikah lagi, seorang ibu rumah tangga nekat menganiaya imam masjid. Pelaku emosi, menduga korban menjadi penghulu saat suaminya menikah untuk kedua kali. Korban dianiaya saat memimpin sholat berjamaah. Fitri ditangkap polisi setelah menganiaya Asgan Imam Masjid Nurul Huda, Duam Pangua, Pinrang saat sedang memimpin sholat. Kepada polisi, wanita 30 tahun ini mengaku menganiaya Asgan karena diduga menjadi penghulu saat suaminya menikah untuk kedua kali. Tidak ada orang, tidak ada Pak Desa, tidak ada Pak Imam. Jadi saya tahunya itu pasti dia ada di masjid. Saya cuma mau minta keterangan itu, saya cuma mau minta penjelasan sama Pak Imam. Tapi mungkin karena saya sudah kilaf, sudah tidak ingat apa-apa, jadi pas saya lihat kayu, saya ambil aja itu kayu. Sementara Asgan mengaku tidak mengetahui permasalahan Fitri dengan suaminya. Asgan mengalami luka akibat penganiayaan. Datang sudah hantam belakang saya, langsung saya jatuh. Dia mau hantam lagi kepala aku, untuk kedua kalinya saya tangkis. Ini luka, putus. Mau hantam lagi ketiga kalinya, sempat sudah jamaah pegang. Itu dipukul pakai apa itu Pak? Balok kayu. Balok. Ya, balok kayu. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku marah karena suaminya menikah tanpa meminta izin. Kalau aku melakukan itu adalah motifnya unsur dendam. Kenapa dia ada rasa dendam ke Pak Imam? Bahwasanya dia dendam karena meningkatkan suaminya tanpa sepengetahuan mereka. Polisi masih memeriksa Fitri, serta akan memanggil sejumlah saksi termasuk suami pelaku. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari melaporkan. Mirsa, waspada pencurian motor di pemukiman warga. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak sepeda motor dengan kunci letter T. Aksi pelaku terekam CCTV. Aksi pencurian motor yang dilakukan 2 orang napi yang baru bebas program asimilasi ini terjadi di salah satu rumah warga di kawasan Kupang Panjang, Surabaya, terekam jelas di kamera CCTV. 2 pelaku beraksi dengan berbagi peran, 1 orang mengawasi lokasi sementara lainnya mengeksekusi motor yang terparkir di teras rumah. Dalam waktu singkat dengan kunci letter T, pelaku berhasil menggasak 1 motor. Usai menggasak, pelaku langsung menjualnya ke penadah di kawasan Madura dengan harga kisaran 2 hingga 3 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV ini, kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Kermil, Surabaya. Dari penggeledahan, petugas menemukan 1 motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis asimilasi yang baru bebas dari Lapas Lamongan dan Trenggalek ini mengaku terpaksa mencuri karena tak punya pekerjaan. Itu terekam CCTV.
pada saat melakukan pencurian sepeda motor. Dari rekaman CCTV itu kita analisa, terus pelaku dengan membawa hasil curian dan alat sepeda motornya yang digunakan untuk melakukan pencurian. Kedua pelaku kini kembali harus merasakan ruang tahanan di Polsek Tegalsari, Surabaya. Keduanya dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan modus mengamen seorang remaja diamankan polisi usai mencuri handphone warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ironis, pelaku masih di bawah umur. Polisi masih memburu satu pelaku yang kabur. AZL, remaja 16 tahun ini hanya bisa tertunduk usai diringkus petugas Polsek Durensawit. Pelaku ditangkap setelah terbukti mencuri handphone bersama rekannya di Jalan Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku beraksi setelah menitipkan motornya di warung kopi dengan modus mengamen pelaku menggasak handphone warga yang disimpan di laci motor yang terparkir. Rekan pelaku yang bertugas sebagai eksekutor langsung melarikan diri dengan membawa handphone hasil curian. Dia modus ngamen apa gimana, Bang? Ya nggak tahu, ada teman saya cuma nitipin doang. Tapi aslinya tadi dia bilangnya yang ngamen ya? Ya mungkin gitulah. Ngamen. Yang dia ngambil apa, Bang? Katanya HP apa, Bang? HP kayaknya. HP? Dari motor orang apa gimana? Dari motor orang. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta sepeda motornya dibawa ke Mapolsek Durensawit, sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.